Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvinus Saendra. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri kami pada mata kuliah pengolahan citra digital, yang dimana telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya apa itu proses cropping dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses cropping pada pengolahan citra digital. Baiklah, perkenalkan nama saya Lu Fernando. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cropping pada pengolahan citra digital. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang cropping itu sendiri. Cropping pada pengolahan citra digital adalah proses pemotongan atau pengecualian sebagian dari gambar atau citra untuk mempertahankan hanya area yang menarik atau relevan. Di sini maksudnya itu saya contohkan jika seandainya kita memiliki foto setengah badan dan kita hanya ingin menampilkan di bagian wajah. Nah, jadi kita bisa melakukan teknik cropping dengan memilih bagian mana yang ingin kita tampilkan dan bagian mana yang ingin kita potong. Jadi nantinya hasil dari cropping itu akan memunculkan gambar yang ingin kita tampilkan tadi, dan sisa yang ingin kita buang itu akan terpotong dan tidak akan muncul di hasil yang telah kita buat tadi. Tujuan utama dari cropping adalah untuk memperoleh fokus yang lebih jelas pada objek atau area tertentu dalam citra dan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan atau mengganggu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama, membaca citra. Langkah pertama adalah membaca citra menggunakan library atau framework pengelolaan citra seperti OpenCV atau PIL, Python Imaging Library. Selanjutnya, menentukan batas cropping dengan menentukan titik awal X, star, Y star, dan titik akhir YN, XN, dan YN dari area yang ingin dipertahankan dalam citra. Setelah itu, menerapkan cropping dengan menggunakan fungsi atau metode yang disediakan oleh library pengolahan citra. Proses ini memotong citra sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Terakhir, citra hasil cropping dapat ditampilkan dengan melihat hasilnya. Dengan menampilkan citra asli dan citra hasil cropping secara bersamaan, kita dapat membandingkan dan mengevaluasi apakah fokus objek atau area yang diinginkan telah tercapai. Jika perlu, kita dapat melakukan penyesuaian ulang pada batas cropping untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam rangka mempertahankan area yang menarik dan memperjelas fokus objek, cropping membantu meningkatkan kualitas visual dan komposisi citra. Untuk di sini bisa kita simpulkan sendiri, cropping itu adalah langkah dalam pengolahan citra digital untuk mempertahankan area yang telah kita tentukan atau area yang relevan, memperfokus objek yang telah kita tentukan, dan menghilangkan elemen yang mengganggu. Nah, dengan pemahaman dan penerapan langkah-langkah cropping yang tepat, kita dapat menciptakan citra yang lebih menarik, memiliki komposisi yang baik, serta efektif dan menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Beberapa hal penting saat melakukan cropping. Yang pertama, perhatikan proporsi aspek, di mana di sini untuk memastikan bahwa saat melakukan cropping penting untuk mempertahankan proporsi aspek agar citra terlihat seimbang. Kemudian hal penting yang kedua adalah perhatikan informasi penting, di mana pada proses ini bertujuan untuk menentukan bahwa area yang paling menarik tetap ada dalam hasil cropping nanti. Dan yang terakhir adalah eksperimen dan evaluasi, mana tujuannya untuk menentukan batas yang paling optimal pada saat proses cropping kita nanti. Oke, untuk selanjutnya ada proses coding dengan menggunakan Python. Baik, di sini langsung saja saya akan buka
coding yang telah kami buat sebelumnya di Visual Studio. Nah, pada proses grouping dengan menggunakan Python, itu yang pertama kita melakukan import CV. Kemudian kita deklarasikan variabel. Di sini saya membuat variabel image. Kemudian saya buat CV 2 titik imprint, di mana fungsi ini untuk membaca gambar asli yang akan kita pakai pada proses cropping nanti. Nah, kemudian tentukan variabel X, di mana variabel X ini untuk perpotongan lebar pada cropping kita nanti. Saya menentukan dengan nilai 225. Dan Y untuk tinggi pada hasil cropping, di mana saya menentukan 100. Kemudian tentukan variabel lebar. Di sini saya menggunakan 400 dan juga tinggi 400. Nah, kemudian deklarasikan kembali variabel crop image. Di sini saya membuat crop image dengan membaca variabel image untuk foto nanti. Y plus tinggi dan juga X plus lebar. Lalu kita buat CV IMSO gambar asli dengan variabel image. Di sini akan menampilkan gambar asli sebelum proses cropping nanti. Kemudian ada CV2 IMSO hasil cropping dengan variabel crop image, mana nantinya di sini akan menampilkan gambar atau citra setelah selesai melakukan proses cropping pada citra. Oke, langsung kita coba jalankan. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan tampil dua gambar yang sebelumnya. Untuk gambar yang pertama adalah gambar asli atau gambar sebelum memasuki proses cropping atau perpotongan. Dan ini untuk gambar yang kedua, gambar setelah hasil cropping. Terlihat perbedaan dari kedua gambar, di mana untuk hasil cropping terlihat lebih ke titik perpotongan yang kita inginkan. Ya, mungkin sekian penyampaian singkat dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.